Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi yang menjadi bagian dari kelas eksperimen kendali digital. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai transformasi Z. Transformasi Z menjadi penting karena transformasi Z ini merupakan, bisa kita anggap sebagai tools yang memudahkan kita dalam melakukan perhitungan-perhitungan nantinya atau analisis nantinya untuk kendali digital. Transformasi Z ini letaknya atau posisinya seperti atau sama dengan transformasi Lebesgue di kendali kontinu ya. Jadi transformasi Lebesgue itu dari domain waktu menjadi domain S, kalau transformasi Z itu dari domain waktu menjadi domain Z, seperti itu. Yang kita akan mencoba mendalami transformasi Z, tetapi lebih kepada langsung eksperimennya saja begitu. Eksperimen di sini berarti menggunakan tools MATLAB ya. Oke, seperti biasanya teman-teman, kita tengok dulu tujuan dari eksperimen kita. Ada 3 hal yang menjadi tujuan utama kenapa kita perlu memahami transformasi Z ya, atau kenapa kita perlu mempelajari eksperimen kali ini. Yang pertama adalah kita perlu mempelajari transformasi Z itu sendiri. Jadi gunanya apa, fungsinya seperti apa, dan sebagainya. Dan termasuk juga bagaimana kita melakukannya gitu ya. Dalam ini melakukannya mungkin tidak akan masuk ke dalam perhitungannya, tetapi hanya bagaimana kita melakukan implementasi dalam toolsnya, yaitu MATLAB. Yang kedua, mempelajari inverse transformasi Z. Jadi kalau transformasi Z itu mengubah dari domain waktu ke domain Z, kalau inverse transformasi Z sebaliknya, dari domain Z ke domain waktu. Nah, di sini kita mempelajarinya bagaimana kita memanfaatkan tools MATLAB untuk melakukan inverse transformasi Z. Kemudian bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya seharusnya sudah dibahas di kelas teorinya, gitu teman-teman. Ingat, ini hanyalah kelas eksperimen, jadi kita akan lebih banyak ke implementasi eksperimen-eksperimen seperti itu. Yang ketiga, mempelajari bentuk faktorial dan parsial dari fungsi Z rasional. Jadi nanti transformasi Z itu menghasilkan beberapa bentuk ya, yaitu bentuk faktorial dan parsial, antara lainnya itu. Nanti bedanya apa bisa kita lihat. Oke, 3 hal itu menjadi concern kita, menjadi tujuan kita dalam kita melakukan eksperimen ini. Seyogianya kita akan menjawab, memahami ketiga hal itu setelah kita berhasil melakukan eksperimen pada bab ini. Oke, itu saja teman-teman. Kita masuk ke slide berikut. Oke, kita lihat dulu apa arti dari transformasi Z. Karena ini praktikum, maka saya akan menjelaskan secara singkat saja sehingga teman-teman mungkin tidak menemukan yang namanya persamaan turunannya begitu, kemudian tidak menemukan perhitungan manualnya, itu tidak, karena kita akan menggunakan eksperimen, karena kita akan melakukan eksperimen menggunakan tools MATLAB. Jadi kita di eksperimen ini cukup tahu saja tentang konsep-konsep dasarnya. Kalau teman-teman ingin melihat atau mempelajari teorinya, misalkan perhitungannya secara manual begitu, teman-teman bisa mengikutinya di kelas teori. Seharusnya di kelas teori teman-teman mendapatkan itu. Oke, kita masuk lagi ke transformasi Z tadi. Transformasi Z, kalau di bidang matematika dan pemrosesan sinyal ya, transformasi Z digunakan untuk mengubah sinyal dengan domain waktu ya, dari sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi kompleks atau domain Z gitu ya. Jadi mengubah dari domain waktu ke frekuensi kompleks. Nah, perlu diperhatikan bahwa domain waktu di sini adalah waktu diskrit ya, waktu diskrit, jadi ada pencuplikannya. Kemudian diubah menjadi kompleks Z, frekuensi kompleks yaitu domain Z gitu. Domain waktu diskrit berbentuk urutan angka real atau kompleks. Nah, tadi ya, yang kalau teman-teman
sudah melihat video saya yang sebelumnya, di situ sudah saya terangkan atau sudah kita singgung tentang sinyal diskrit, gambarannya seperti apa. Nah, itu merupakan urutan berapa angka real dan kompleks saja. Nah, teman-teman, transformasi Z ini seperti transformasi integral lainnya ya, seperti juga transformasi Laplace begitu, bisa didefinisikan menjadi satu atau dua sisi transformasi. Yang pertama adalah bilateral Z transform, yang kedua adalah unilateral Z transform. Jadi kita tengok apa hubungannya. Tapi sebelum itu kita tengok di sini, itu ada disebutkan bahwa dalam bidang matematika dan pemrosesan sinyal. Nah, memang ini teori materi seperti ini akan teman-teman temukan juga di pemrosesan sinyal digital ya. Di kelas pemrosesan sinyal digital, pengolahan sinyal digital, teman-teman juga akan menemukannya. Jadi jangan heran kalau ada kesamaan gitu. Karena memang aslinya ya keduanya itu sama, tapi tujuannya agak berbeda. Kalau pemrosesan sinyal digital ya tujuannya mendapatkan sinyal-sinyal dengan sifat tertentu gitu. Nah, sifatnya bisa beraneka ragam. Nah, kalau di kendali digital sifatnya yang kita tuju atau sifat dari sinyal yang kita inginkan yaitu sinyal dengan output nilai tertentu begitu teman-teman. Oke, ya kita lanjut lagi tadi ke pembahasan tentang bilateral Z transform dan unilateral Z transform. Oke, saya ubah dulu warnanya jadi merah biar tampaknya. Transformasi Z bilateral atau transformasi dua sisi ya, itu dapat dituliskan secara persamaan matematis, yaitu Xz sama dengan Z dari Xn atau sigma dari N minus tak terhingga sampai dengan N tak terhingga dari Xn Z pangkat minus N. Nah, poinnya di bilateral itu ada di ini ya, sumnya ini adalah dari N bernilai minus tak terhingga sampai dengan tak terhingga. Sementara sebagai alternatif lain di kondisi tertentu ada juga yang disebut sebagai transformasi Z atau unilateral itu ya, unilateral transformasi Z unilateral. Bedanya hanya kalau unilateral itu persamaan sumnya tadi itu hanya dari 0 sampai dengan tak terhingga. Kalau yang tadi dari minus tak terhingga sampai tak terhingga, kalau ini dari 0 sampai tak terhingga. Maka kalau kita gambarkan itu ya gampangnya, kalau bilateral itu jadi dari sisi kiri sampai dengan sisi kanan, maka disebut sebagai bilateral. Kalau unilateral itu hanya dari nilai 0 ke kanan saja. Bedanya seperti itu ya teman-teman. Dalam pemrosesan sinyal digital ya, dalam ranah pemrosesan sinyal, definisi di atas biasa kita gunakan ketika sinyalnya berupa sinyal kausal. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa sinyal kausal itu adalah sinyal yang outputnya hanya bergantung pada input sekarang dan input sebelumnya. Itu adalah sinyal kausal. Kalau sinyal non kausal yaitu sinyal yang outputnya berpengaruh selain pada input sekarang dan input sebelumnya, juga ada input yang akan datang, itu non kausal. Nah, persamaan dua tadi itu hanya berkaitan dengan sinyal kausal saja. Oke, itu ya teman-teman ya. Kita bisa lanjut lagi, next. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu transformasi Z-nya, selanjutnya kita akan melihat inverse dari transformasi Z. Ya, sebagaimana namanya ya, inverse itu adalah balik begitu ya. Jadi membalikkan saja. Jadi kalau transformasi Z tadi mengubah dari domain waktu diskrit ke domain frekuensi, kalau inverse transformasi Z ya, inverse transformasi Z dia mengubahnya dari domain frekuensi kompleks ke domain waktu diskrit, kebalikannya saja. Sehingga kalau kita gambarkan gitu ya, ada dua domain di sini begitu. Di sini adalah domain waktu diskrit, yang di sini adalah domain frekuensi kompleks. Maka dari waktu diskrit ke frekuensi kompleks itu disebut sebagai transformasi Z atau Z transform, dan sebaliknya dari frekuensi kompleks ke
waktu diskrit itu disebut sebagai inverse Z transform. Ya, sederhananya seperti itu. Kalau kita tuliskan dengan persamaan matematis, simbolnya adalah Z pangkat minus 1. Ya. Xn sama dengan, atau Xn ini adalah X dalam domain N, ya, maka dia X dalam domain waktu diskrit itu didapatkan dari inverse Z transform dari X pada domain Z. Nah, seperti itu. Hal lain lagi, selain tadi itu transformasi Z bilateral, unilateral, kemudian ada inverse transformasi Z, ada lagi yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan transformasi Z, yaitu region of convergence. Region of convergence itu apa? Region of convergence itu merupakan sekumpulan nilai Z yang menyebabkan transformasi Z bersifat konvergen. Jadi hasilnya adalah sifatnya konvergen, maka disebut sebagai region of convergence atau ROC. Gitu ya. Ini biasanya juga perlu kita pahami. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, itu tadi sepintas tentang teorinya, bagaimana kita melakukan implementasinya di MATLAB. Di MATLAB ada beberapa perintah yang mendukung tentang perhitungan-perhitungan yang bersinggungan atau berhubungan dengan transformasi Z. Yang pertama adalah perintah Z-trans. Perintah Z-trans ini digunakan untuk memperoleh hasil transformasi Z dari suatu sinyal diskrit. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan transformasi Z, kita gunakan saja perintah Z-trans, gitu ya. Kemudian kalau ingin melakukan inverse transformasi Z, ya mudah saja, di dalam MATLAB juga sudah diberikan metodenya atau fungsinya, yaitu kita tinggal memanggil fungsi perintah IZ-trans, ya. Bedanya hanya ada I-nya saja, atau inverse. Z-trans untuk melakukan transformasi Z, IZ-trans untuk melakukan inverse transformasi Z. Oke. Nah, perintah lain yang berhubungan dengan transformasi Z ada ZP2 SOS, ya. ZP2 SOS yaitu perintah ini digunakan untuk mengubah sebuah atau suatu fungsi alih rasional menjadi bentuk faktorial. ZP2 SOS itu mengubah dari rasional menjadi faktorial. Sementara mirip dengan itu ada perintah residu Z, ya. Residu Z ini digunakan untuk mengubah dari fungsi alih rasional menjadi bentuk parsial. Nah, bedanya hanya kalau ZP2 SOS itu hasilnya adalah bentuknya faktorial, kalau residu Z bentuknya akhirnya yaitu parsial. Nanti kita coba menggunakan MATLAB. Oke, gitu ya. Kita lanjut lagi ke contoh-contoh langsung saja. Oke, contoh yang pertama yaitu tentukan hasil transformasi Z dari fungsi diskrit Xn berikut. Jadi fungsi diskrit X dalam domain waktu N, ya, Xn diskrit ini teman-teman sama dengan 1/8 pangkat N UN. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung masuk, kita gunakan langsung MATLAB. Oke, di sini adalah MATLAB kita. Saya ubah tampilannya agar kita tidak kehilangan persamaan kita tadi, ya, supaya kita bisa tengok persamaan juga sekaligus kita bisa ketikkan program kita di editor dan melihat hasilnya melalui command window nanti. Oke, bagaimana kita lakukan ini? Yang pertama, karena persamaan seperti ini akan lebih mudah kalau kita gunakan fungsi alih dalam bentuk simbol, ya teman-teman. Maka kita tuliskan dulu sims, itu simbolnya apa yang kita gunakan. Yang pertama yaitu N, di situ ada N, dan yang kedua adalah Z nanti untuk hasil dari transformasi Z-nya. Oke, berikutnya kita tuliskan persamaan diskritnya tadi. Xn sama dengan 1/8 pangkat N, 1/8 pangkat N. Cukup seperti itu, ya. Kemudian kita ubah menjadi ke dalam bentuk Z, ya. Maka kita tuliskan saja XZ begitu.
Cara mengubahnya bagaimana? Tadi kita gunakan perintah ztrans. Oke. Ztrans memiliki satu parameter, yaitu kita gunakan satu parameter saja, yaitu sinyal yang akan kita ubah. Dalam hal ini adalah fungsi alih xn tadi. Nah, seperti ini saja. Kemudian bisa kita jalankan. Oke, kita jalankan. Tadi kita beri nama B2S1. Nah, kita lihat hasilnya di sini. B2S1 xn sama dengan 1/8 pangkat n, benar ya? Dan xz-nya sama dengan z per z minus 1/8. Nah, ini adalah hasil dari fungsi alih xn yang kita ubah menjadi xz. Nah, sederhana itu teman-teman. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Oke, di sini contoh yang kedua. Tentukan hasil inverse transformasi z dari fungsi xz berikut. Jadi kalau tadi dari xn ke xz, sekarang dari xz ke xn. Oke, gimana caranya? Ya sebenarnya tidak terlalu susah juga. Ya, kita beralih lagi ke MATLAB kita nanti. Oke, ini MATLAB kita. Seperti tadi, kita tulis dulu persamaan xz-nya ya. Ya, kita gunakan cara yang tadi saja. Kita gunakan cara metode simbolik ya. Jadi kita gunakan sims. Di sini kita gunakan simbol z ya, karena di situ ada xz, dan juga untuk hasilnya nanti kita butuh simbol n. Oke, seperti ini. Kemudian kita tuliskan fungsi alihnya. Oke, biar lebih mudah kita bentuk numerator dan denominatornya saja. Kita tulis num z sama dengan 2 dikalikan z itu, kemudian denominator z nya sama dengan 6 kali z dikurangi 3. Oke, maka bisa kita dapatkan xz nya sama dengan z per den z. Nah, xn ya, kita tinggal panggil menggunakan perintah iztrans ya, dengan parameter xz tadi. Nah, xz yang akan kita ubah ke xn seperti itu. Nah, teman-teman jangan bingung ya bagaimana kita membuat fungsi alih. Semoga teman-teman masih ingat di kelas eksperimen sistem kendali sudah pernah saya bahas hal ini, bagaimana kita membuat model matematis dari suatu sistem gitu ya, atau cara menuliskan fungsi alih dalam MATLAB ya. Itu ada fungsi simbolik gitu, ada juga cara menggunakan polinomial. Nah, kali ini kita gunakan metode yang simbolis saja. Oke, kalau teman-teman lupa silakan teman-teman kembali menyimak ke video saya di playlist eksperimen sistem kendali. Oke, itu ya teman-teman. Ini sudah kita tulis hasilnya seperti ini. Kita simpan dulu, kita beri nama B2S3 gitu ya. Kemudian kita jalankan saja B2S3. Oke, sudah berhasil. Nah, ini adalah nilai xz-nya. Xz sama dengan 2 kali z per 6z minus 3. Sama ya. Kemudian xn-nya sama dengan 1/2 pangkat n per 3. 1/2 pangkat n per 3. Ini adalah hasil dari xn-nya, atau hasil dari inverse transformasi z dari persamaan tadi. Oke, gitu teman-teman. Sederhana ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal berikutnya yaitu bagaimana kita membuat atau mengubah dari bentuk faktorial ini, bentuk persamaan rasional seperti ini ya, fungsi alih rasional seperti ini menjadi bentuk faktorial. Gimana caranya? Sebenarnya tadi juga sudah saya jelaskan juga ya. Kita tinggal menggunakan perintah
zp2 source. Oke, kita kembali ke MATLAB kita. Oke, ini adalah tampilan MATLAB kita ya. Saya ubah sedemikian rupa sehingga biar kita tidak kehilangan persamaannya. Pertama, kita buat dulu persamaan fungsi alih GZ ini ya. Kita butuh simbol dulu lah. Kita tulis sims z dan nanti n nya itu, kemudian kita tulis numeratornya. Sepertinya lebih enak kalau kita gunakan polinomial ya. Jadi kita buat polinomial saja. Kalau gitu ya, itu kita tulis ini adalah 2, kemudian 16, kemudian 44, kemudian 56, kemudian 32 ya. Itu kemudian denominatornya di sini ada angka tertinggi 3, kemudian 3 lagi, kemudian minus 15, kemudian 18, dan yang terakhir adalah minus 12. Oke, kemudian kita buat untuk ZPK nya dulu ya. Z, kita dapatkan nilai ZPK dengan cara langsung saja kita cari ZPK, kemudian kita gunakan TF itu ZP ya, karena kita buat TF nya dulu kemudian kita ubah menjadi ZPK, jadi kita gunakan TF to ZP, tetapi TF nya tidak perlu kita tuliskan langsung, jadi TF to ZP itu sudah di dalamnya kita buat TF nya, yaitu dengan memanggil di sini num dan denom. Oke, sudah. Oke, kemudian kita sudah dapat ZPK. Nah, barulah kita buat persamaan atau kita cari tahu hasil dari bentuk faktorialnya, yaitu dengan perintah GZ. Kita sebut saja GZ faktorial gitu ya. GZ faktorial sama dengan kita gunakan perintah tadi ZP2 source dari ZPK. Oke, seperti ini saja. Ini adalah programnya sudah jadi. Kemudian kita jalankan saja programnya. Pertama kita save dulu, kita beri nama B2S3. Oke, kemudian kita jalankan B2S3. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Z-nya ini benar, polnya ini, K-nya segini benar. Nah, ini adalah bentuk faktorialnya atau nilai-nilai yang ada di persamaan bentuk faktorial. Oke, cukup sederhana teman-teman. Begitu. Lanjut lagi ya teman-teman, kita masuk ke contoh terakhir, yaitu bagaimana kita membuat dari rasional menjadi bentuk pecahan partial fraction ya. Partial fraction expansion ya, terus seperti itu. Kita punya perintah atau kita punya persamaan fungsi alih GZ, yaitu 18z,3 per 18z,3 plus 3z kuadrat minus 4z minus 1. Kita coba ubah menjadi bentuk partial fractionnya menggunakan MATLAB. Oke, kita sudah kembali ke MATLAB ini. Pertama seperti tadi, yang biar mudah kita buat dulu, biar nanti tidak bingung ya, kita terus saja simbolnya dulu lah, nanti telah dipakai atau tidak ya. Biar nanti kalau dipakai ya sudah ada begitu. Tapi kalau Anda yakin tidak dipakai ya sebenarnya tidak perlu dituliskan ya. Oke, kemudian kita buat GZ-nya, kita buat numeratornya dulu saja biar gampang. Yaitu di sini pangkat tertingginya adalah 18, kemudian pangkat keduanya 0, ke Z1-nya 0, ke pangkat 0-nya 0. Jadi seperti ini ya. Kemudian denominatornya adalah 18, 3, minus 4, minus 1. Oke, ini sudah ya. Kemudian bagaimana kita mengubah ke residunya? Ya, mudah saja ya. Kita gunakan perintah residu Z gitu.
Hasil residu nanti akan berupa nilai R, P, dan K atau residu, pol, dan gainnya. Kita bisa gunakan perintah residu Z untuk sebuah fungsi alih ya. Maka di sini kita tuliskan umum dan denominator. Sudah, sesimpel ini teman-teman. Kita jalankan. Sebelumnya kita save dulu, kita beri nama B2S4, kemudian kita panggil di command window B2S4. Oke, sudah jalan, maka akan menghasilkan tadi ya, hasilnya adalah kita dapat residunya seperti ini, polnya ini, dan K-nya ini. Nah, ini nanti bisa Anda susun nih teman-teman, Anda susun sendiri untuk menjadi sebuah persamaan partial fraction expansion ya. Oke, seperti itu teman-teman. Materi kita hari ini cukup sederhana ya, hanya berkaitan dengan transformasi Z dan beberapa fungsi di MATLAB yang masih berhubungan dengannya. Oke, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian teman-teman. Yang pertama adalah apa itu transformasi Z dan transformasi Z balik. Teman-teman bisa brainstorming, bisa mencari tahu dari sumber lain, atau bisa dari apa yang sudah kita bahas, menyimpulkan apa yang sudah kita bahas. Dan yang kedua, mengapa transformasi Z dibutuhkan dalam sistem diskrit. Dua hal ini bisa teman-teman jadikan bahan ya untuk belajar sendiri, untuk memahami dari apa yang sudah kita pelajari dalam video ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa menjawab dua pertanyaan ini, maka bisa dikatakan teman-teman sudah lebih memahami tentang transformasi Z. Oke, itu ya teman-teman ya. Demikian saja materi kita hari ini, video ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf, dan nantikan video-video selanjutnya, materi-materi selanjutnya di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.